Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arjun najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa hadir di majelis ini di dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan ikhtiar upaya kita untuk semakin memahami agama Allah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa menuntun kita pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajul Abidin Ilal Jannati Rabbil Alamin. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh setiap abid, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada tujuan akhirnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas 3 tahapan yang akan dilalui oleh seorang hamba. Yang pertama adalah tahapan ilmu dan ma'rifah. Ini adalah tahapan pertama di mana setiap orang ketika akan menempuh jalan ibadah itu harus diawali dengan langkah berilmu. Karena tanpa mengetahui ilmunya, maka seseorang tidak akan pernah mampu untuk bisa melaksanakan ibadah. Dan bahkan kalaupun dia beribadah, maka sangat mungkin ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya amal itu, syarat diterimanya ibadah itu adalah ittiba, yaitu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk mengikuti contoh itu maka tentu kita perlu ilmu, sehingga kita mengenal berbagai macam tuntunan yang di dalam beribadah itu. Ada ilmu-ilmu fikih yang perlu kita pahami. Ada fikih taharah, ada fikih sholat, ada fikih haji, ada fikih puasa, dan sebagainya. Yang dimana tuntunan-tuntunan ini diharapkan bisa menyempurnakan ibadah kita dan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ilmu juga menjelaskan kepada kita tentang kaifiyat, tentang tata cara, tentang hukum-hukum di dalam beribadah, tentang juga apa-apa saja yang bisa membatalkan ibadah, dan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melaksanakan ibadah. Pahalanya puasa itu juga beragam ya. Ada puasa Ramadan, ada puasa Asyura yang baru saja kemarin kita laksanakan. Ada puasa Arafah. Itu kan ada tawaran-tawarannya dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Ada yang pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, puasa Arafah. Ada puasa Asyura yang menghapuskan 1 tahun dosa yang telah lalu, dan berbagai macam lainnya. Sehingga dengan pengetahuan itu, dengan ilmu itu, seseorang mesti akan terdorong, termotivasi untuk melaksanakan ibadah dan berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak nilai ibadahnya. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah tahapan taubah. Ketika seseorang mulai beribadah, maka dia mulai menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan
kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang menyebabkan dia menjadi berat untuk melaksanakan ibadah. Jadi mulai ketika dia punya ilmunya, punya pengetahuannya, dia mulai beribadah, mungkin dia mulai sholat, mulai tilawah, ternyata ketika melaksanakannya berat, tidak mudah. Kemudian dari situasi itu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang membuat dia menjadi berat untuk beribadah, dan sesuatu itu adalah dosa. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Imam Al-Ghazali mengumpamakan dosa itu seperti beban. Dosa itu seperti beban. Dia membuat seseorang menjadi berat untuk beribadah. Seperti seseorang yang memikul tas, ransel, tetapi bebannya terlalu berat. Sehingga kalau dia berjalan, jalannya tidak bisa cepat, tidak bisa gesit, tidak bisa lincah, karena dia membawa beban yang terlalu berat. Nah, begitu juga orang yang sedang beribadah. Kalau dosanya terlalu banyak, maka dia sulit untuk lincah dalam beribadah, sulit. Mau tetapi tidak mampu. Mau sholat, pengen puasa, pengen sedekah, tetapi ketika mau melaksanakannya berat. Nah, kalau kondisi itu mungkin sesekali terjadi pada kita. Kita mau beribadah, kita mau sholat, kita mau puasa, tapi kok rasanya berat untuk melakukannya. Nah, kita perlu curiga. Curiga kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Curiga jangan-jangan dosa kita ini masih banyak yang membuat kita sulit untuk beribadah. Maka yang perlu dilakukan ketika kesadaran itu ada adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahapan yang kedua adalah tahapan taubat, tahapan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah punya ilmunya, punya ilmu tentang fikih sholat, punya ilmu tentang fikih puasa, punya semangat, punya ilmu tentang sedekah, punya ilmu tentang zakat, kemudian kita mulai berupaya untuk melaksanakannya. Nah, langkah yang kedua yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba adalah memperbanyak pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ikhtiarnya, upayanya untuk beribadah menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah. Yang ketiga, ketika dia sudah punya ilmu dan dia sudah mulai ringan untuk beribadah, dia akan menghadapi tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu adalah tahapan godaan-godaan. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai al-aqabatul awaiq. Tanjakan yang ketiga yaitu tanjakan godaan-godaan. Disinilah setiap hamba Allah yang ingin beribadah akan menghadapi 4 godaan. Yang pertama, godaan dunia. Yang kedua, godaan manusia. Yang ketiga, godaan setan. Dan yang keempat adalah godaan hawa nafsu. Kira-kira inilah yang seringkali membuat kita melenceng ya dari semangat awal untuk beribadah, yang membuat kita mulai belok dari tujuan kita. Adanya godaan-godaan. Yang pertama, godaan dunia. Dan memang dunia ini ditazyin. Dunia ini memang dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sebagai ujian bagi kita. Sebagai ujian bagi kita. Dan bahkan juga setan menggunakan dunia itu sebagai godaan. Jadi sarana setan untuk menggoda manusia itu adalah dengan dunia. Kemarin saya juga menyampaikan mengapa kemudian manusia itu menjadi begitu gandrung, menjadi begitu suka dengan dunia. Karena dunia itu adalah sesuatu yang dekat dan melekat. Dunia itu berasal dari kata dana. Dana itu artinya dekat dan melekat. Sedangkan akhirat adalah sesuatu yang jauh dan berada di ujung. Akhirat juga berasal dari kata bahasa Arab yang artinya jauh dan berada di ujung. Akhir itu jauh dan berada di ujung. Dunia berasal dari kata dana, dekat dan melekat. Sehingga kenikmatan dunia itu ya bisa dilihat, bisa dirasakan, kelezatannya bisa dirasakan.
Sedangkan akhirat itu belum bisa kita lihat. Betapapun Allah menjelaskan tentang surga, Rasulullah menjelaskan tentang surga, tetapi bisa dilihat surga itu? Tidak. Baru hanya bisa dibayangkan. Itu pun bayangan kita terhadap surga itu sangat terbatas. Hanya bisa dibayangkan surga itu. Padahal di Al-Quran sudah banyak dibayangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada tempat tinggal yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, khamr. Ada buah-buahan yang senantiasa bisa dinikmati tanpa mengenal musim. Ada pelayan-pelayan yang cekatan, wildanul mukhalladun, pelayan-pelayan yang cekatan yang melayani para penduduk surga. Ada bidadari-bidadari dan sebagainya. Keindahan surga disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semua itu tidak terlihat. Oleh sebab itulah seringkali manusia lebih menyukai dunia yang memang keindahannya bisa dilihat, kelezatannya bisa dirasakan. Kemudian manusia itu juga bisa menjadi godaan, menggoda. Bahkan di dalam surah Al-Furqan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Nah, di dalam ayat ini Allah menceritakan suatu saat nanti di akhirat ada orang yang menggigit dua tangannya. Di akhirat nanti ada orang yang menggigit dua tangannya. Para mufasir menjelaskan menggigit dua tangannya di situ maksudnya adalah ekspresi penyesalan. Orang yang sangat menyesal dengan kehidupannya yang telah dia lalui di dunia. Dia menyesal, di akhirat dia menyesal. Kemudian dia mengatakan, ya laitani takhudtu ma'ar rasuli sabila, duhai andaikan dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Jadi dia menyesal karena ketika hidup di dunia dia tidak mengikuti jalan Rasul, dia menyimpang dari jalan Rasul. Kenapa itu bisa terjadi? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai andaikan dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Jadi dia menyesal karena dia salah bergaul. Dia mengambil teman yang buruk yang kemudian temannya ini mempengaruhi dia untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyimpang dari jalan Rasulnya. Nah ini manusia ini terkadang menjadi syaitan, karena di ayat yang berikutnya juga disebutkan laqad adallani ba'da ija'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Lalu apa yang dilakukan temannya ini? Ya, temannya ini ternyata dia telah menyesatkan dari jalan Allah, padahal Al-Quran itu telah datang kepadaku. Kemudian Allah mengatakan wa kana syaitan lil insani khadula, dan sesungguhnya syaitan itu khadul. Khadul itu Bapak Ibu sekalian artinya tampak baik tetapi sesungguhnya punya niat yang sangat buruk. Pura-pura baik, tampaknya baik tetapi maksudnya jahat. Itu khadul. Al-Quran membahasakan khadul. Dan yang disebut syaitan di sini bukan syaitan dari kalangan jin, tetapi syaitan dari kalangan manusia, karena sebelumnya dia bercerita tentang teman dekat. Ya, teman dekat itu ternyata bisa menjadi syaitan. Ya. Jadi syaitan itu bisa berasal dari kalangan jin, tidak terlihat, bisa juga dari kalangan manusia. Karena kata Allah dalam surah An-Nas kan disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu membisikkan hal-hal buruk ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, jadi syaitan itu bisa berasal dari kalangan jin, ya memang dia tidak terlihat, tetapi juga bisa berasal dari kalangan manusia. Ya, surah Al-Furqan tadi memberikan tuntunan kepada kita untuk bagaimana kita bisa sebaik-baiknya mencari teman dekat, mencari teman sepergaulan, mencari komunitas, mencari jamaah.
kita kumpul-kumpulnya itu sama orang-orang baik atau sama orang-orang yang tidak baik. Karena orang-orang yang tidak baik di sekitar kita itu bisa memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Khalil itu teman dekat. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maksudnya agama di sini ya perilakunya, akhlaknya, ibadahnya. Itu mirip-mirip nanti. Makanya kan orang-orang ada yang suka, kalau anak-anak muda itu kumpulnya di kafe-kafe, ada yang suka di klub malam gitu. Tapi ada juga yang sukanya di pengajian, ada yang sukanya ngumpul di masjid, ada yang sukanya di organisasi kebaikan gitu dan sebagainya. Jadi manusia itu bisa memberikan pengaruh baik ataupun pengaruh buruk terhadap diri. Kemudian yang ketiga setan, yang keempat hawa nafsu. Nah, Imam Al-Ghazali juga sudah menjelaskan cara-cara di dalam menghadapi 4 godaan ini. Kalau menghadapi dunia, caranya adalah dengan zuhud. Zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya mementingkan akhirat daripada dunia. Bukan berarti orang yang zuhud itu harus hidup miskin, tidak. Kalau hidup miskin itu dia hidup seperti itu karena terpaksa atau karena keadaannya, bukan pilihan, ya kan? Kadang-kadang begitu. Tapi juga bukan berarti orang miskin tidak bisa zuhud, juga bukan berarti begitu. Ya. Tetapi yang luar biasa itu kalau ada orang kaya tetapi hidupnya zuhud gitu. Dia punya segalanya, tetapi hatinya itu tidak terikat dengan apa yang dia miliki, tetapi hatinya tetap fokus dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap akhirat. Ya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini luar biasa. Dia diberikan nikmat banyak oleh Allah di dunia, tetapi hatinya tetap fokus pada akhirat. Jadi menghadapi godaan dunia itu dengan kezuhudan. Nanti dijelaskan pada uraian di bab-bab berikutnya bagaimana itu zuhud. Yang kedua adalah menghadapi godaan manusia adalah tafarrud. Menghadapi godaan manusia itu adalah tafarrud. Tafarrud itu memang kalau dimaknai secara tekstual artinya adalah menyendiri, menghindari manusia. Tapi bukan berarti kita tidak bersosialisasi dengan yang lainnya. Yang lebih tepatnya adalah kita memilih-milih betul. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berjamaah, berkelompok, bergaul, karena kita menyadari bahwa pengaruh manusia itu terhadap diri kita sangat besar. Menghadapi syaitan itu adalah dengan cara melawannya. Dan menghadapi godaan hawa nafsu itu adalah dengan cara menundukkannya. Kemarin dijelaskan pula oleh Imam Al-Ghazali, di antara 4 godaan ini yang paling berat adalah godaan hawa nafsu. Yang paling berat adalah godaan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan dia. Dilawan tetapi tidak boleh dihabisi. Dilawan tapi tidak boleh dihilangkan. Kalau setan boleh kita habisi, boleh kita lawan sampai habis dia setan. Tapi kalau hawa nafsu tidak boleh dihilangkan, karena kalau dihilangkan kita tidak akan bisa hidup. Ya. Kalau dihilangkan kita tidak bisa hidup. Kita sebagai pribadi masih membutuhkan hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu kita tidak bisa makan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita ini bisa makan karena ada hawa nafsu. Pengen ini, pengen sambal, pengen ikan teri, pengen ikan tongkol, pengen ikan nila gitu itu karena ada hawa nafsu. Ya, buktinya misalnya sederhana saja, kalau kita sedang sakit, hawa nafsu kita kan berkurang. Jadi makan apapun tidak mau. Bayangkan kalau hawa nafsu itu hilang sama sekali, tidak ada, maka tidak akan ada orang yang sanggup makan. Ya. Nah, jadi hawa nafsu itu harus ada, tetap dijaga dalam diri kita, tetapi dia ditaklukkan, ditundukkan. Bukan kita dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu dikendalikan oleh keinginan-keinginan kebaikan kita.
hawa nafsu itu sulit juga untuk dihadapi karena dia bagian daripada diri kita. Kalau setan itu adalah makhluk Allah yang terpisah dari diri kita sehingga kita melawan. Tapi ketika melawan hawa nafsu itu artinya kita sedang melawan diri kita sendiri karena dia inherent dalam diri kita, melekat pada diri kita. Kemudian dia juga hawa nafsu itu adalah musuh kita yang tidak terlihat, istilahnya jismul latif, jisim yang halus yang tidak terlihat, sehingga melawannya sulit, tidak mudah. Makanya Imam Al-Ghazali sekali lagi mengatakan bahwa di antara 4 godaan itu, dunia, manusia, setan, dan hawa nafsu, di antara 4 godaan itu hawa nafsu yang paling sulit untuk dihadapi. Menghadapi hawa nafsu itu adalah dengan cara menundukkan. Kalau Rasulullah SAW kalau secara teknis ya, menundukkan hawa nafsu itu salah satu caranya itu adalah dengan memperbanyak puasa. Baik, nah ini 3 tahapan yang kemarin kita sudah bahas. Insya Allah kita akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang keempat, aqabatul awal, yaitu tahapan rintangan-rintangan. Kalau seseorang sudah melewati 3 tahapan tadi, tahapan ilmu, tahapan taubat, kemudian tahapan godaan-godaan, maka dia akan menghadapi tahapan berikutnya, yaitu tahapan rintangan. Rintangan itu juga berasal dari 4 hal. Rintangan itu berasal dari 4 hal. Yang pertama adalah ar-rizqu, berkaitan dengan rizki. Rizki yang selalu dicari-cari oleh hawa nafsu kita. Yang kedua, rintangan yang kedua adalah kekhawatiran terhadap segala sesuatu. Perasaan khawatir terhadap segala sesuatu. Perasaan takut, perasaan cemas terhadap segala sesuatu itu akan menjadi rintangan kita dalam beribadah. Yang ketiga adalah kesulitan-kesulitan dan musibah. Kesulitan-kesulitan dan musibah. Dan yang keempat adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 hal ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rintangan yang akan selalu kita hadapi ketika kita berazam, bertekad untuk berada di jalan ibadah. Tadi yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah rizki. Rizki. Baik rizki yang Allah berikan secara melimpah maupun rizki yang diberikan Allah sedikit, itu akan jadi rintangan kita. Itu sama-sama ujian. Rizki yang banyak itu ujian, rizki yang sedikit juga ujian. Nah, tetapi kita pada umumnya selalu takut, selalu khawatir terhadap persoalan rizki ini yang membuat kita menjadi tidak fokus dengan ibadah. Jadi tidak fokus dengan ibadah. Dan Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan, manusia itu tabiatnya tidak pernah puas. Bukan berarti kemudian orang yang sudah melimpah harta itu merasa sudah cukup, tidak. Nanti dia sudah diberi 1, dia akan mencari 2. Kalau sudah diberi 2, dia akan mencari 3 terus. Inilah yang kemudian menjadikan fokus kita terhadap ibadah itu menjadi bergeser atau malah berpaling terhadap persoalan rezeki. Habis-habisan orang mengejar dunia. Kalau sudah Allah kasih juga dia tidak puas. Jadi dia habis-habisan, ibadah gak sempat, dia hanya fokus untuk mencari nafkah hidupnya, tapi dia lalai dari ibadah kepada Allah. Saya suka prihatin sekali. Sering kita barangkali melihat orang-orang yang bangun pagi untuk mulai buka usahanya. Bangun pagi. Mungkin kalau pagi-pagi biasanya apa? Bapak Ibu kalau yang mulai buka soto gitu ya, apalagi bubur.
gudeg gitu ya, nasi goreng atau apapun lah yang biasanya buka harus pagi-pagi, dia mungkin sebelum subuh sudah bangun. Tapi banyak di antara mereka bangunnya pagi. Waktu sholat subuh dia artinya sudah terjaga, sudah bangun, tapi tidak sholat subuh. Dia sudah sibuk masang-masang tenda dan sebagainya. Sholat subuhnya lewat. Padahal yang memberi dia rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan usahanya itu sebetulnya. Ya, yang sering barangkali orang lupa, Allah memberi rezeki itu tidak perlu harus karena sebab tertentu gitu. Enggak perlu. Allah kasih begitu saja juga bisa, mampu Allah. Cuman kita kebanyakan menganggap bahwa rezeki kita itu ya dari situ, dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari situlah rezeki kita. Padahal yang memberikan rezeki itu bukan usaha kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiarnya tidak salah, tetapi ketika dia meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang salah. Rezeki itu sebetulnya sudah Allah tetapkan, bahkan sebelum kita dilahirkan oleh ibunda kita dahulu. Dan ketetapan Allah tentang rezeki itu sudah final sebetulnya. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah menahan atau membatasi rezekinya dari siapapun yang Ia kehendaki. Jadi ada yang memang Allah luaskan rezekinya, ada yang memang Allah sedikitkan rezekinya. Dan itu bukan karena kezaliman Allah, tetapi justru karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu, mungkin ada orang yang kalau dikasih rezeki banyak dia justru jadi sombong. Maka Allah kasih sedikit saja. Karena kalau dikasih banyak nanti itu akan justru menjatuhkan dia. Rezeki yang banyak itu justru akan menjatuhkan dia. Maka karena sayangnya Allah kepada dia, Allah nggak kasih rezeki yang banyak bagi dia. Ya cukup untuk kehidupan dia, kebutuhan dia. Tapi Allah ada juga yang diberikan, Allah juga memberikan seseorang rezeki yang banyak, misalnya karena Allah tahu kalau dia dikasih rezeki yang sedikit nanti bersyukurnya kurang dia kepada Allah, dia bisa jadi kufur, imannya tipis dia. Kalau rezekinya sedikit mungkin dia akan terjatuh juga, maka Allah kasih banyak. Allah alam, kita tidak tahu ya kebijaksanaan Allah atas pembagian rezeki itu, tetapi dia bersyukur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kita semua paham betul bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan yang harus kita yakini dalam hal itu adalah tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebijaksanaan. Allah tidak mungkin zalim. Tidak mungkin zalim kepada orang yang dikasih sedikit rezekinya, juga tidak mungkin zalim kepada orang yang dikasih banyak rezeki. Dan banyak rezekinya seseorang itu bukan bukti penghormatan seseorang itu ya. Bukan berarti orang yang rezekinya lebih banyak itu lebih terhormat daripada orang yang rezekinya sedikit, bukan. Bukan dari situ ukurannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakwaan. Jadi ukuran kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya, bukan seberapa banyak rezeki. Jadi bukan berarti ketika Allah memberikan harta yang banyak kepada seseorang itu karena Allah memuliakannya, belum tentu. Belum tentu juga ketika Allah memberikan rezeki yang sedikit kepada seseorang Allah menghinakannya, bukan begitu. Nah, sehingga ini tidak ada kaitannya dengan kemuliaan diri seseorang pembagian rezeki. Yang kedua adalah kekhawatiran terhadap segala sesuatu. Yang akibat dari sesuatu itu kita tidak tahu apakah baik atau buruk. Kecemasan, bagaimana ya masa depan saya nanti, besok bagaimana, nanti kalau saya memilih ini bagaimana, saya memilih itu bagaimana, cemas terus. Nanti kalau saya sekolahnya di sini bagaimana, kalau anak saya sekolahnya di sini bagaimana, kalau sekolahnya di sana bagaimana, kalau anak saya pergi ke sana seperti apa nanti nasibnya. Cemas terus. Besok apa yang harus saya lakukan dan sebagainya itu. Kecemasan, kekhawatiran terhadap segala sesuatu itu juga akan membuat seseorang menjadi bergeser fokus.
dari tujuannya dari ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan-kesulitan dan musibah. Jadi musibah itu memang bisa membuat kita menjadi kehilangan semangat, membuat kita menjadi lemah, ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal musibah itu sebetulnya juga adalah bagian daripada dinamika yang pasti kita alami dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita semua. Dan menghadapi musibah ini adalah yang baik sebagaimana yang Allah firmankan ya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ditimpa musibah seseorang itu, kemudian dia langsung mengatakan inna lillah, sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kelak akan kembali. Di saat musibah datang itu seharusnya kesadaran pertama kali yang harus muncul pada diri kita ini adalah kita ini milik Allah. Kita mau diapa-apakan saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan milik diri kita sendiri, tapi milik Allah. Allah berhak memperlakukan kita seperti apapun. Dan kita tidak perlu khawatir karena sesungguhnya kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Kesulitan kita di dunia ini ya sementara saja. Musibah-musibah yang kita hadapi di dunia juga sementara saja. Yang penting adalah saat kita kembali kepada Allah nanti kita kembali dalam keadaan baik. Nah, banyak orang yang kemudian depresi, stres gitu ya. Kemudian suudzon billah, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Merasa dizolimi oleh Allah, merasa Allah tidak adil, merasa Allah menyakiti dirinya gitu. Kan ada orang-orang seperti itu. Ya, anak-anak muda sekarang banyak yang apa istilah mereka itu mental illness gitu ya. Sakit mental. Bapak Ibu barangkali ini juga perlu mencermati anak-anak muda sekarang itu hidupnya tidak lebih bahagia barangkali Bapak Ibu daripada Bapak Ibu dulu ya. Sekarang banyak stresnya anak muda karena merasa tuntutan dunianya banyak. Anak-anak muda sekarang itu justru sangat rentan karena merasa tuntutan dunianya banyak. Apalagi dengan adanya media sosial itu, dia melihat temannya sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, sudah pakaiannya bagus-bagus, sedangkan dia masih di situ-situ aja misalnya. Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan sebagainya. Nah, itu dunianya anak-anak muda sekarang. Kalau dia keimanannya tidak kokoh, tidak kuat, maka yang terjadi adalah banyak di antara mereka yang kemudian terkena mental illness. Jiwanya sakit, mentalnya sakit. Karena kepasrahannya kurang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syada'id dan masaib. Kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah qada, ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketetapan Allah itu ada yang baik, ada yang bukan tidak baik. Ada yang tidak kita sukai. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Tapi seluruhnya ketentuan Allah itu adalah baik. Ketentuan Allah itu adalah baik, tapi kebaikan ini kemudian direspon oleh diri kita, ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Padahal kata Allah, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita sebetulnya tidak tahu betul dengan ketentuan Allah itu. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu, padahal kata Allah sesuatu itu adalah buruk bagimu. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu adalah baik bagimu. Kita tidak tahu.
Kita hanya selalu mengedepankan apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai, bukan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ridho atau enggak? Sebetulnya pertanyaan yang harus sering kita kemukakan pada diri kita itu adalah bukan ini saya suka apa enggak suka ya, bukan itu, tetapi ini Allah ridho atau enggak ridho ya. Kalau saya melakukan ini Allah ridho atau tidak ridho. Kalau saya tidak melakukan ini Allah ridho atau tidak ridho. Pertanyaan kita yang selalu harus kita tanyakan pada diri kita dalam semua kesempatan hidup kita itu adalah Allah itu ridho atau tidak ridho. Kalau saya melakukan atau kalau saya tidak melakukan. Nah, jangan yang jadi patokannya, jadi ukurannya adalah saya suka atau tidak suka. Karena kadang-kadang yang suka atau tidak disukai kita itu berkebalikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan 4 hal ini, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bagaimana cara untuk menghadapinya. Menghadapi kekhawatiran kita terkait dengan rezeki adalah dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Tawakal itu berserah diri setelah berikhtiar tawakal. Contoh tawakal yang baik itu adalah saat kita meneladani siapa ibundanya Nabi Ismail, Siti Hajar. Siti Hajar. Beliau itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berikhtiar. Kita ingat peristiwanya setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di satu tempat yang bernama Bakkah. Di situ kan tidak ada air, bahkan tidak ada apa-apa. Dalam Al-Quran disebutkan tidak ada apa-apa, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tidak ada sumber-sumber yang bisa membuat seseorang itu bisa bertahan hidup. Di situ tidak ada. Nah, saat itu kemudian Nabi Ismail yang masih bayi menangis-nangis karena kehausan, ingin minum. Lalu Siti Hajar berikhtiar mencari air, berlari ke bukit Safa, kemudian berlari ke bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Pertanyaannya adalah kenapa sampai harus 7 kali? Kenapa harus sampai 7 kali? Bukankah cukup sekali 2 kali saja ke bukit Safa? Dilihat itu kan bukit Safa berarti dia di atas. Kemudian dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Adakah di sana oase atau apapun, ada manusia misalnya, atau apapun yang kemudian bisa menolongnya? Tidak ada. Kemudian dia berpindah ke bukit Marwah. Dia kemudian edarkan pandangan ke sekelilingnya dari atas bukit itu, juga tidak ada apa-apa. Dia kembali lagi ke bukit Safa, kembali lagi ke bukit Marwah. Kenapa sampai harus 7 kali? Kan sudah tahu tidak ada apa-apa kan? Kenapa sampai harus 7 kali? Itulah namanya ikhtiar. Ikhtiar itu upaya maksimal yang kita lakukan. Memang harus maksimal, pokoknya bergerak. Karena rezeki itu tidak bisa bagi kita ya. Allah mampu, tapi Allah tidak ingin kita ini hanya berpangku tangan diam saja kemudian Allah turunkan rezeki dari langit gitu. Allah turunkan emas dari langit, uang dari langit, tidak akan begitu prosesnya. Tapi yang Allah inginkan adalah kita capek-capek dulu, kita berkeringat, kita banting tulang dulu. Tapi sekali lagi, apa yang kita lakukan itu sebetulnya tidak berkaitan dengan dari mana datangnya rezeki itu. Toh dalam peristiwa Siti Hajar ini, airnya datang dari mana? Dari sebelahnya Ismail, nyarinya di bukit Safa di sana, di bukit Marwah sana, tapi rezekinya di sini gitu, dekat. Jangan-jangan kita sudah kemana-mana cari uang, cari rezeki gitu ya, kemana-mana, ternyata rezekinya kok cuma di situ, datangnya cuma dari situ. Itu yang sebenarnya kita lupa. Bahkan banyak orang yang kemudian justru menuhankan pekerjaannya, menuhankan rezekinya. Seakan-akan kalau dia tidak bekerja di situ, dia tidak dapat uang. Yang Allah inginkan hanya kita bekerja keras saja, kita bergerak saja. Tapi biarlah Allah yang menentukan dari mana datangnya rezeki. Bahkan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang bertakwa itu rezekinya datang dari arah yang
tidak disangka-sangka, dia sendiri tidak menyangkanya, datangnya kok dari sana, dia tidak menyangkanya. Kita hanya perlu tawakal kepada Allah. Ya. Yang berikutnya adalah menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran itu harus kita hadapi dengan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah diri. Kemudian menghadapi musibah. Menghadapi musibah itu adalah dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bukan keikhlasan tetapi kesabaran, as-sabr. Dan yang terakhir, menghadapi qada, menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan keriduan, ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah berhasil melewati awaiq ini, ya rintangan ini dengan tawakal, kemudian dengan kepasrahan, kesabaran dan keriduan, maka selanjutnya dia mulai akan bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Tetapi belum selesai perjalanannya. Nanti ketika dia mulai beribadah, ada masanya dia mengalami kefuturan, kebosanan. Ya. 4 tahapannya sudah dia lewati. Tahapan ilmu, dia ilmunya sudah punya, dia jiwanya sudah bersih karena pertobatan. Tahapan kedua, tahapan ketiga dia menghadapi godaan-godaan dari dunia, manusia, setan dan hawa nafsu. Kemudian di tahapan keempat dia menghadapi rintangan-rintangan ya, dari rezekinya, dari kekhawatirannya, dari musibah-musibah yang dia hadapi, dari ketentuan-ketentuan Allah ya. Kemudian dia bisa lewati semua itu, maka dia mulai berjalan dalam jalan ibadah. Tapi kemudian mulai terasa ada kebosanan, penurunan. Nah, dalam kondisi seperti ini dia akan menghadapi fase yang keempat, tahapan yang keempat, atau tanjakan yang keempat, yang kelima ya, tahapan yang kelima, yaitu aqabatul bawa'if, tahapan pendorong atau motivasi. Nah, kalau kita sudah mulai loyo, lesu, bosen ya, beribadah, ya memang ibadahnya sudah mulai terus menerus, itu bosen ngaji, mulai bosen ngaji, datang ke majelis taklim mulai bosen, tilawah mulai bosen, mulai bosan, mulai tidak semangat. Nah, harus ada yang bisa membangkitkan kembali. Nah, tahapan inilah yang akan kita lalui, yaitu tahapan motivasi, dorongan. Apa yang bisa mendorong kita, memotivasi kita? Ada 2 hal, Bapak Ibu sekalian, yang bisa memotivasi kita, yaitu adalah ar-raja wal khauf, harapan dan rasa takut. Harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, harapan terhadap keberkahannya, harapan terhadap pahala yang Allah berikan, harapan terhadap keridhaan Allah, harapan terhadap surga Allah. Nah, kalau kita punya harapan-harapan itu yang akan menjadi pendorong bagi kita untuk beribadah. Kalau kita sudah mulai lesu, lemes gitu ya, bosen, kita ingat-ingat lagi apa harapan kita? Harapan kita surga, ingin pahala dari Allah. Punya harapan yang besar. Bapak Ibu, di antara hal yang bisa membangkitkan kita, barangkali kita perlu memperbanyak membaca tentang surga Allah Subhanahu wa taala, biar termotivasi, biar terdorong. Tamasya ke surga itu ada nggak di sini ya? Ini. Oh ini. Nah, sebentar. Nah, ini ada buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau judul aslinya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, perjalanan manusia menuju ke negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Perjalanan ruh menuju negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, judul terjemahnya ini Tamasya ke Surga. Nah, ini isinya adalah hadis-hadis tentang surga. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita menjadi terdorong semangat kita
menjadi terdorong semangat kita. Ya, bahwa di surga itu ada apa saja, ya, jalan menempuh ke sana bagaimana dan sebagainya yang dijelaskan di buku ini. Biar termotivasi kita, biar semangat. Kalau semakin loyo, semakin bosan gitu, buka lagi bukunya, oh nanti kita akan dapat ini di surga. Ini kebahagiaan akan kita dapatkan, kegembiraan yang kita dapatkan di sana, nanti akan bersama siapa saja dan sebagainya. Ya. Motivasi itu harapan terhadap karunia Allah, terhadap rahmat Allah. Tetapi di sisi lain harus ada rasa takut juga dalam diri kita. Takut terhadap murka Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu akan membuat kita terdorong untuk beramal. Sedangkan rasa takut itu akan membuat kita terhalang dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali menggambarkan khauf war roja, pengharapan dan rasa takut itu seperti buah sayap, kata Imam Al-Ghazali. Buah sayap yang bisa membuat seseorang itu bisa terbang menuju tujuannya. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau burung itu sayapnya cuma berfungsi satu, itu tidak bisa terbang. Ya, cuma khauf saja, misalnya rasa takut aja, besar rasa takutnya tapi tidak punya harapan, itu juga membuat orang akan diam di tempat, tidak bisa melakukan apa-apa. Atau pengharapannya saja yang hidup, tapi khaufnya tidak ada, itu juga tidak bisa terbang. Nah, kalau saya sendiri itu mengumpamakan khauf waroja itu seperti gas dan rem. Gas dan rem. Pengharapan itu seperti gas yang membuat kita terus melaju. Jadi kalau mobil kalau nggak digas kan di situ aja, nggak melakukan apapun, diam di tempat. Nah, harus digas biar bisa melaju. Ibadah juga begitu. Kalau kita mau ibadah, dalam jalan ibadah itu harus digas, harus ada harapan. Semangat kita melakukannya karena ada harapan yang besar. Kenapa kita sholat? Ya, karena kita akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kenapa kita puasa? Karena kita akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kenapa kita berzakat? Kenapa kita bersedekah? Karena kita akan mendapatkan banyak sekali tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melaju kencang. Tetapi ada masanya kita ngerem. Ngerem itu kalau di depan ada bahaya. Kalau di situ adalah larangan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah ngerem. Jangan diterabas terus gitu. Kalau diterabas terus, di situ kita akan celaka. Di situ ada larangan-larangan Allah, kamu nggak boleh melakukan ini dan sebagainya. Di situlah kita berhenti ngerem. Remnya dengan khauf, dengan rasa takut itu. Takut saya kalau kemudian saya melakukan ini, melanggar ini. Rasa takut. Nah, itu khauf waroja. Dua hal ini yang akan membuat kita melaju di jalan ibadah itu. Nanti kalau tidak ada bahaya di depan kita tancap gas. Perbesar pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada bahaya di depan, larangan-larangan Allah, maka kita injak rem. Khauf, takut kepada Allah. Kalau saya melanggar ini, saya takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah selesai perjalanan kita? Ini baru yang kelima ya, tahapan yang kelima. Belum selesai. Tahapan yang berikutnya, tahapan yang keenam itu adalah aqabatul qawami. Tahapan perusak amal. Jadi itu sudah tuh, kita sudah melaju kencang. Harapan kita besar, rasa takut kita juga besar kepada Allah, kita sudah melaju kencang di jalan ibadah. Tapi kita masih perlu waspada. Karena di depannya itu ada qawadih. Qawadih ini adalah perusak amal. Apa perusak amal? Ar-riya wal ujub. Ya, perusak amal itu dia. Riya itu ingin dilihat, diapresiasi, dipuji oleh orang lain. Nah, orang sudah semangat beramal, sudah melaju kencang dalam beribadah gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai semua yang kita kumpulkan itu kemudian menjadi hilang, menjadi rusak karena riya. Makanya Rasulullah mengatakan, hal yang paling aku takutkan terhadap umatku itu adalah syirkul asghar, syirik kecil, kata Rasulullah.
Ma huwa syirkul asghar, kata para sahabat, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ar-riya. Riya. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, riya. Karena orang yang riya itu bangkrut ya. Merasa sudah beramal, merasa sudah banyak pahalanya karena dia rajin memang. Mungkin dia rajin beribadah ya, sholat, puasa jadi puasa, sedekah juga mungkin banyak dia. Tetapi semua itu dilakukan hanya karena ingin dilihat orang lain, dipuji orang lain. Lalu terhapus semua ibadah yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali saffan 'alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu saldan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah batalkan, janganlah hapuskan amal kalian. La tubtilu shadaqatikum, jangan hapuskan amal pahala sedekah kalian, sedekah bil manni wal adha, dengan menyakiti orang yang diberi dan mengungkit-ungkitnya, mengungkit sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Ria'an nas, ingin dilihat oleh manusia. Famathaluhu kamathali saffan, perumpamannya itu kata Allah, perumpamaan orang yang riya, kamathali saffan, seperti batu licin. Alaihi turab, di atasnya ada debu-debu, ada pasir di atas batu licin itu, ada pasir, ada debu. Fa asabahu wabil, kemudian ditimpa hujan yang deras. Apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan. Hilang semua debu-debunya itu kan dari batu licin. Fatarahu salda, maka tidak menyisakan sedikit pun di atas batu licin. Habis semuanya. Amal yang karena dia itu habis semuanya. Naudzubillah. Capek-capek kita beribadah, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan juga ujub itu takjub, kagum terhadap diri sendiri. Ya, kagum terhadap diri sendiri itu seperti Qarun itu diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menganggap bahwa hartanya itu adalah karena kecerdasannya. Karena dirinya yang hebat, ya, itu ujub. Wah, karena memang saya pintar, karena saya memang hebat, karena saya memang cerdas, karena saya memang punya kemampuan luar biasa, ujub. Maka kata Imam Al-Ghazali, untuk menghadapinya, riya itu dihadapi dengan ikhlas. Ikhlas itu berorientasi hanya kepada Allah, itu ikhlas. Allah yang jadi tujuan satu-satunya, itu ikhlas. Kalau ujub itu dilawan dengan mengingat-ingat pemberian Allah, atau istilahnya adalah zikrul minnah. Zikrul minnah itu mengingat-ingat pemberian Allah. Makanya kalau kita dipuji oleh orang lain, yang dianjurkan dalam Islam itu kita mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karena keutamaan Tuhan, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kecerdasan saya, tetapi memang karena kehebatan Allah. Memang mungkin ada di antara kita yang punya kemampuan lebih daripada orang lain, memang mungkin ada yang lebih cerdas daripada yang lain, tapi orang yang cerdas itu jangan mengatakan bahwa memang saya cerdas, tapi ya kecerdasan saya ini karena diberikan oleh Allah yang hebat, bukan saya, tapi yang memberi kecerdasan itu kepada saya. Zikrul minnah, mengingat-ingat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya keikhlasan yang luar biasa, kalau kita senantiasa mengingat-ingat pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai pada tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir itu adalah tahap uqbatul hamdi wa syukri. Tahap pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir. Kemarin Mas Faisal sempat tanya ya. Bagaimana caranya agar kita tetap ketika beribadah itu kita kadang-kadang ada malasnya, kadang-kadang ada bosannya dan sebagainya. Ya, Rasulullah SAW itu ketika beribadah itu sudah sampai pada tahapan syukur, sudah pada tahapan yang terakhir.
Kemarin saya jelaskan Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Aisyah karena kakinya bengkak-bengkak. Bengkaknya bukan karena keseleo, tapi karena lamanya berdiri ketika sholat. Lamanya berdiri ketika sholat. Dalam satu riwayat kan pernah dikisahkan tuh Rasulullah ketika sholat qiyamul lail itu sampai dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, 3 surat. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu biasa. Kita itu biasanya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran 1 rakaat ya, bukan dalam keseluruhan sholatnya, 1 rakaat. Kalau kita taraweh 1 juz gitu ya, itu aja sudah bangga luar biasa kan. Ini Rasulullah 1 rakaat 3 surat. Itu kita bisa membayangkan lamanya Rasulullah itu qiyamul lail. Makanya wajar kalau kakinya bengkak-bengkak. Makanya ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ibadah sehebat itu padahal engkau adalah orang yang maksum? Sudah dihapuskan, sudah diampuni semua dosa-dosamu. Kenapa harus ibadah sehebat itu lagi? Kata Rasulullah, jawabannya kan sederhana sekali, tapi itu membuat kita tertampar semua. Rasulullah hanya mengatakan, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadahnya Rasulullah SAW itu bukan karena ingin macam-macam lagi, udah lewat itu. Udah nggak pengen apa-apa lagi, sudah hanya ingin bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, saya berterima kasih atas semua karunia, semua kesehatan, bahkan semua kesempatan untuk beribadah ini. Saya kok dipilih untuk bisa beribadah, untuk bisa istiqomah, itu berarti kan Allah yang memberikan kesempatan kepada kita. Saya bersyukur hanya karena ingin bersyukur kepada Allah. Beribadahnya sudah hanya karena ingin bersyukur, bukan karena ingin apa-apa lagi. Hanya karena ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini dia raganya itu di dunia, tetapi hatinya di akhirat. Bisyakhsin fid dunya wa qalbin fil uqbah. Dia raganya di dunia, tetapi hatinya sudah terpaut dengan akhirat. Yantadirul baridu yauman fa yauman. Dia menunggu-nunggu malaikat maut hari demi hari. Yang dia tunggu adalah justru kematian. Insyaallah yang dia tunggu justru kematian. Ya, yantadiru al-barida yauman fa yauman. Barid itu artinya utusan. Yang dimaksudkan utusan di sini adalah malaikat maut. Malaikat maut Israel. Hatta yamallal khalqa kullahu. Sampai dia sudah bosan terhadap dunia itu, dia udah enggak bosan. Dia udah enggak pengen apa-apa dari dunia ini. Wa yastabdirat dunya wa yahinna ilal maut. Dia menganggap dunia itu hina. Dia sudah menganggap dunia itu hina dan dia condong kepada kematian. Wa yastakmilas syauqa ilal mala'il a'la. Dan dia menyempurnakan kerinduannya kepada para penduduk langit. Fa'idan huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi. Kemudian Allah mengutus utusan kepadanya yang membawa kebahagiaan, ketenangan, kepuasan dan kabar gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang tidak ada kemarahan di dalamnya. Maghdub. Radin ghairi ghadban. Nah, jadi orang-orang yang sudah pada tahapan ini nih justru sudah merindukan kematian. Karena dia sudah tidak lagi ingin dunia. Hatinya sudah rindu dengan akhirat. Saya sampaikan satu kisah sebagai penutup. Di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Umair bin Hammam. Ini adalah contoh bagaimana seseorang itu sudah sangat rindu dengan negeri akhirat. Ketika terjadi pertempuran, Umair bin Hammam ini ada di sisi Rasulullah SAW, di sampingnya Rasulullah, berdiri di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menyemangati pasukan yang sedang bertempur. Rasulullah mengatakan, majulah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Rasulullah. Majulah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Umair bin Hammam itu yang ada di samping Rasulullah,
terkejut mendengar Rasulullah mengatakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair, wahai Rasulullah, apakah benar surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah, iya benar. Kemudian Umair mengatakan bah. Kalau bahasa kita wow, nah gitu ini. Kalau orang Arab kata bah itu kagum maksudnya. Kata Rasulullah, kenapa wahai Umair kau mengatakan begitu? Tidak wahai Rasulullah, saya hanya ingin saya menjadi salah satu di antara penduduk surga itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, engkau akan menjadi salah satu penghuninya. Setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW itu, artinya kan dia dijamin masuk surga sama Rasul. Engkau akan menjadi salah satu penghuni. Setelah mendengar perkataan itu, kemudian Umair bin Hammam mengambil kurma dari kantongnya. Mengambil satu kurma dari kantongnya, kemudian beliau makan. Kalau beliau makan, belum selesai beliau makan, kemudian beliau mengatakan, rasanya terlalu lama aku untuk menghabiskan satu kurma ini. Perhatikan, rasanya terlalu lama aku untuk menghabiskan satu kurma ini. Bapak Ibu, kira-kira menghabiskan satu kurma itu berapa lama sih? Berapa lama? Gak ada 1 menit kan? Dia makan kurma, tapi bagi dia ini merasa terlalu lama ini. Kemudian dia buang kurmanya, kurma yang tinggal sepotong itu dia buang, kemudian dia berlari ke medan pertempuran, kemudian dia mendapatkan kesyahidan, kematian. Itulah yang saya maksudkan, ini orang yang sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan kematiannya, untuk mendapatkan surganya. Dia sudah nggak sabar lagi. Dia merasa hidup di dunia hanya untuk tinggal beberapa detik saja, dia sudah nggak sabar. Tinggal beberapa detik saja. Tadi menghabiskan kurma itu berapa detik sih? Dan dia mengatakan terlalu lama ini, terlalu lama saya hidup di dunia untuk menghabiskan satu kurma ini, terlalu lama. Dia buang kurmanya, dia maju ke medan pertempuran sampai dia mendapatkan kesyahidan. Inilah orang-orang yang sudah syauk, sudah rindu dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan terjadi kalau orang sudah sampai pada tahap alhamdulillah wa syukur. Jadi ibadahnya dia itu sekedar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Allah, bukan karena ingin apapun. Sudah, keinginannya sudah selesai. Gak ingin apa-apa, hanya ingin bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya ada 7 tahapan yang akan dilalui oleh seorang abid, seorang ahli ibadah. Yang pertama adalah tahapan ilmu, yang kedua adalah tahapan taubat, yang ketiga tahapan godaan-godaan, yang keempat tahapan rintangan, yang kelima tahapan motivasi atau dorongan, yang keenam tahapan perusak-perusak amal, dan yang terakhir tahapan pujian dan syukur kepada Allah. Nah, baik, demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk bagi kita semua, memberikan dorongan kepada kita untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pekan depan kita akan mulai masuk pada pembahasan di bab pertama. Bab pertama dari kitab ini yaitu bab tentang ilmu dan ma'rifah. Akan lebih detail dijelaskan tentang bagaimana kita seharusnya berada di dalam tahapan ini. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lewati acara inti pada hari ini. Mungkin setelah yang sudah dijelaskan tadi ya, ada beberapa tahapan yang akan dilalui manusia. Nah, itu tadi ada dari tahapan yang akan kita lalui, kemudian godaan-godaan yang akan kita hadapi dan cara menghadapinya. Semoga kita dapat memahami isi materi pada hari ini dan juga menerapkannya pada keadaan yang akan kita lalui nantinya. Selanjutnya, mungkin informasi sedikit untuk kajian ini. Kajian ini akan dilaksanakan rutin ya Ibu, Bapak, setiap hari Sabtu jam 8.30 sampai 9.30 kalau seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk membawa catatan dan juga fotokopian yang sudah diberikan tadi dibawa di setiap pertemuan. Ya,
Cukup sekian dari saya selaku MC pada hari ini. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.